Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya perkenalkan, saya Husni Alif Ramdhani dari tim SMA Negeri 1 Sumbing. Adapun mosi perdebatan kita pada siang hari ini yaitu mengenai Dewan ini setuju bahwa usia minimal untuk bertanggung jawab secara hukum harus diturunkan menjadi 16 tahun. Oke, kita perlu kutip dulu sedikit di sini mengenai menjadi 16 tahun. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang yang saat ini terjadi batas untuk dapat bertanggung jawab secara hukum di Indonesia yaitu 18 tahun. Dan maka dari itu saya sebagai opening government sangat menyambut baik dengan baik mosi kita pada hari ini yang mana harus menurunkan dari yang tadi 18 tahun diturunkan menjadi 16 tahun. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu bertanggung jawab secara hukum itu seperti apa. Oke, jadi bertanggung jawab secara hukum di sini ini merupakan seseorang yang dianggap memiliki kapasitas hukum untuk mengetahui bahwa ia sudah tahu perbuatan yang benar itu seperti apa, perbuatan yang salah juga seperti apa. Dan ketika dia tahu bahwa perbuatannya salah, dan ia itu harus tahu bahwasanya perbuatan dia tadi dapat diproses dan ditindak secara hukum seperti itu. Nah, masuk kepada argumen-argumen saya, tapi saya akan membagi beberapa argumen saya kepada beberapa poin. Oke, yang pertama, permasalahan lingkungan sekitar saat ini. Pahami Dewan Juri bahwasanya saat ini sangat sering atau sangat rawan, sangat sukar sekali terjadi kegiatan-kegiatan ataupun perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berusia 16 tahun. Oke, terfikirkan oleh kita, kenapa sering kali atau sangat rawan terjadi banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak 16 tahun ini, entah itu pertama, entah kasus pencurian, pemerkosaan, kekerasan, ataupun kejahatan-kejahatan secara digital yang dilakukan oleh anak 16 tahun ini. Nah, tetapi anak-anak 16 tahun ini dia melakukan hal tersebut. Mengapa? Karena dia tahu bahwasanya batasan umur yang dapat ditanggungjawabkan secara hukum di Indonesia adalah 18 tahun. Jadi mereka akan berpikir bahwasanya ketika mereka melakukan hal tersebut, perbuatan jahat tersebut di usia 16 tahun, mereka tidak akan dihukum, mereka tidak akan terkena hukum di Indonesia. Jadi mereka terpikirkan, oh, saya akan aman saja, paling hanya mendapatkan vonis yang ringan. Itu seperti itu. Oke, kedua, celah hukum. Jadi anak-anak yang berusia 16 sampai 17 tahun ini mereka akan merasa terlindungi seperti apa dan terlindungi dari apa? Mereka terlindungi dari batasan tadi. Karena sekarang di Indonesia batasan untuk bertanggung jawab secara hukum adalah 18 tahun, mereka akan merasa terlindungi. Oke, karena batasan 18 tahun dan saya melakukan perbuatan ini pada usia 16 tahun, saya tidak akan mendapatkan entah itu vonis tindak pidana yang tegas, tindak pidana yang sebagaimana mestinya yang harusnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu tidak. Mereka tahu mereka hanya akan mungkin mendapatkan seperti rehabilitasi ringan ataupun mendapatkan edukasi ataupun direhab seperti itu. Dan jika kita lihat bahwasanya sekarang sangat juga sering kali terjadi bahwasanya kriminal-kriminal dewasa ini yang berusia 20 tahun ke atas, 30 atau berapapun itu menggunakan anak-anak usia 16 tahun ini untuk melakukan sebuah tindak pidana ataupun tujuan mereka. Mengapa mereka menggunakan anak yang berusia 16 tahun ini? Karena mereka tahu bahwasanya mereka ini tidak akan mendapatkan pidana secara tegas dan tidak akan mendapatkan tindak pidana hukum. Mereka hanya akan mendapatkan kegiatan-kegiatan ringan ataupun rehabilitasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi seperti itu. Oke, masuk pada argumen utama saya yang akan saya sampaikan pada mosi perdebatan kita pada hari ini. Satu, usia 16 tahun secara psikolog sudah mampu untuk memahami, apalagi untuk membedakan antara hal yang benar dan juga hal yang salah. Pahami, karena anak usia 16 tahun ini sudah dapat membuat keputusan. Saya ulangi sekali lagi, sudah dapat membuat keputusan. Mereka juga paham konsekuensi akan perbuatan apa yang mereka lakukan dan mereka tahu perbuatan ini konsekuensinya seperti apa. Dan mereka juga tahu bahwa kegiatan seperti entah itu pemerkosaan, merampok, ataupun kejahatan-kejahatan yang lain itu sudah tahu mereka benar. Sudah tahu bahwa kegiatan-kegiatan tersebut itu atau perbuatan tersebut itu salah seperti itu. Kedua, dan ini akan menyebabkan bahwasanya tidak akan ada alasan lagi ketika tanggung jawab ataupun ketika aturan 16 tahun ini diterapkan, tidak akan ada alasan lagi bahwasanya mereka belum cukup umur entah itu untuk ditindak pidana secara tegas ataupun yang lain. Jadi mereka harusnya sudah tahu akibat dari perbuatan apa yang mereka lakukan ataupun akibat yang dilakukan ataupun dampak yang ditimbulkan dari tindakannya seperti itu. Kedua, ini juga dapat memberikan efek jerah dan juga pencegahan. Oke, saya sudah sebutkan tadi, karena remaja-remaja ini yang berusia 16 tahun pada zaman sekarang sudah tahu tidak akan terkena hukum, mereka akan santai.
mereka akan chill, mereka tidak akan merasa bersalah ketika mereka melakukan sebuah kejahatan. Maka dari itu, kita harus menurunkan batasan ini ke 16 tahun supaya mereka juga melakukan atau mereka merasa jerah. Mereka tahu bahwa kejahatan ini salah dan dapat dipindahkan seperti ini, dapat dipindah secara tegas. Jadi mereka tahu, mereka sadar agar sedikit bisa ataupun sangat-sangat bisa menekan kejahatan-kejahatan yang sangat sukar terjadi dilakukan oleh anak berusia 16 tahun ini. Karena juga mereka tahu mereka hanya akan dikirim ke LKPA, Lembaga Perlindungan Khusus Anak, hanya akan mendapat rehabilitasi skala singkat seperti itu. Ketiga, akan memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Oke, jadi seperti ini. Misalnya kita ambil sebuah contoh. Ada anak yang A sebagai pelaku dan B sebagai korban. Nah, ketika anak pelaku ini melakukan sebuah tindak kejahatan seperti pemerkosaan, justru tentu saja anak yang B ini, keluarga B ini mesti tidak akan terima seperti itu. Ketika mereka tidak akan terimanya seperti apa, ketika anak yang A ini hanya mendapatkan vonis yang ringan, mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan edukasi yang lain-lain, tetapi tentu saja dari keluarga korban B ini mengharapkan mereka mendapatkan sentimal apa yang telah si anak ini lakukan terhadap korban tadinya korban B, seperti itu. Dan justru ini akan menimbulkan sebuah keselarasan dan kesinambungan dengan sila kita atau Pancasila sila kelima kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Keempat, melindungi masyarakat luas dari perilaku remaja yang berbahaya seperti itu. Oke, karena kita sudah tahu bahwasanya sekarang sangat sungkar terjadi. Justru dengan kita melakukan perubahan yang mana usia pertanggungjawaban secara hukum diturunkan kepada 16 tahun, ini akan menekan perbuatan-perbuatan jahat tadi yang pada saat sekarang sudah sangat-sangat sering terjadi, sangat sukar terjadi di negara kita, yaitu di Indonesia seperti itu. Kelima, remaja 16 tahun sudah punya kapasitas dan juga punya kewenangan. Kewenangan apa yang saya maksud seperti ini? Ketika negara sudah mempercayakan mereka pada saat mereka berusia 16 tahun dan mereka memiliki SIM C. Contohnya seperti itu. Nah, kenapa kita harus ragu ketika negara sudah percaya kepada mereka tadi melewati beberapa wewenang yang sudah mereka kasih. Jadi kita tidak perlu ragu bahwasanya asal usia 16 tahun ini ketika mereka melakukan kesalahan, ia juga harus dihukum seperti itu. Oke, jadi saya percaya bahwa hukum yang tegas dan adil untuk semua usia yang sudah mengerti perbuatan akan membuat atau membantu mereka berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal, dan juga negara punya tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya, bukan melindungi perilaku karena umurnya. Sekian, bangga menjadi tim pembicara.